Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Dedi Alfredo Taek, NIM 22032373. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem endokrin sebagai tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Harto, SK Ners MPD. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mensekresikan hormon untuk memengaruhi organ-organ lain. Bermain atau menggerakkan kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Organ yang berperan dalam sekresi hormon atau hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ciri-ciri hormon: yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel dalam jumlah yang sangat kecil, diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengarahkan interaksi dengan reseptor khusus yang berada dalam sel. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim. Fungsi kelenjar endokrin: yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah guna diperlukan oleh jaringan, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme. Kelenjar sistem endokrin: yang pertama ada hipotalamus, kedua ada pineal, yang ketiga ada hipofisis, keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, kesembilan ovarium, dan yang terakhir testis. Yang pertama, hipotalamus berada atau terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem syaraf, mengatur pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani perilaku seksual. Fungsi hipotalamus: yang pertama, memelihara homeostasis regulasi internal environment, nadi, temperatur, water balance, kelenjar pituitari. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar kenyang, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Yang kedua, kelenjar pineal terletak atau terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disekong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting, termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: yang pertama, memproduksi melatonin untuk regulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan, pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lain-lain, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya, pengatur suhu tubuh, dan yang terakhir sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of gland. Hipofisis dari bahasa Yunani hipo artinya di bawah dan fisis artinya pertumbuhan atau kelenjar pituitari, beratnya sekitar 0,5 gram. Neurohipofisis yang berkembang dari jaringan syaraf, terdiri dari bagian besar pars nervosa dan yang lebih kecil infundibulum, terdiri atas stem dan eminentia medina. Neuropofisis merupakan perpanjangan dari hipotalamus yang berbentuk dari sekelompok akson dari hipotalamik, neurosektori atau neuron yang berselingan dengan sel glia. Adenopofisis merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ektoderm
dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pars distalis atau lobus anterior, bagian kranial, pars tuberalis yang mengelilingi infundibulum, serta pars intermediar. Fungsi kelenjar pituitari atau hipofisis menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan hipotalamus. Berdasarkan secara struktural, adenopofisis adalah perpanjangan dari kelenjar hipotalamus. Hipofisis anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan pada darah apabila diperlukan. Hormon-hormon itu antara lain hormon pertumbuhan, thyroid stimulation atau hormon tiroid, hormon adenokorticotropic atau ACTH, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, prolaktin, neurohypophysis, pars nervosa, pars infundibular. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid agar setiap sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. Hormon tiroid mengatur metabolisme tubuh atau kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi, yang memiliki pengaruh terhadap detak jantung, pola napas, siklus menstruasi, temperatur tubuh, tekanan darah, dan fungsi vital tubuh lainnya. Kelenjar tiroid menghasilkan dan melepaskan hormon tiroidisme atau T3 dan tiroksi atau T4. Hormon ini dihasilkan dari iodin yang didapatkan tubuh dari makanan dan garam beriodium. Yang kelima, kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan. Berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan GL tract. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parat hormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan yang ketiga meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GL tract. Yang keenam, kelenjar thymus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan adalah hormon thymosin. Fungsi kelenjar ini yang pertama memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks atau bagian luar, dan yang kedua medula adrenal atau bagian dalam. Kelenjar korteks adrenal menghasilkan hormon mineralosis atau aldosteron, glucocorticosis atau kortisol, dan yang ketiga gonadotropins. Kelenjar medula adrenal menghasilkan hormon epinerin atau adrenalin dan norepinephrine atau noradrenalin. Hormon epinerin dan norepinephrine distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsi hormon epinephrine dan norepinephrine yang pertama meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangkam, meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah, merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel, berpengaruh pada sistem kerja kardiovaskuler, meningkatkan denyut dan volume darah,
respirasi, melebarkan bronkiolus paru-paru. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Pankreas merupakan kelenjar majemuk bertandan, strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Hormon yang dihasilkan, hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa, dan yang ketiga hormon somatostatin yang dieksekresikan oleh sel delta. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina dari spesies, sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan, sel-sel reproduksi adalah sperma. Gonad laki-laki, testis menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Gonad wanita, indung telur, menghasilkan sel telur. Kedua gamet ini adalah sel-sel germinal haploid. A. Ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama, korteks bagian luar. Kedua, medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi folis stimulasi hormon atau FSH pada akhir siklus menstruasi. B. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus. Testis terdiri dari 2000 atau 200 sampai 300 lobus. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Demikian yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Throw your hands up if you with it, drop it.